Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, makasih ya udah kembali ke channel ini dan udah ngeklik video ini. Buat kalian yang belum subscribe video ini, boleh ya subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Oke? Dan seperti biasa di video kali ini aku mau ngebahas tentang komentar-komentar nyata yang dialami oleh seseorang tentang hal-hal mistis yang pernah dia alami ya guys. Nah, tapi di kali ini nggak ngebahas tentang alas roban dulu lah ya. Kita ganti dulu, kita beralih dulu dari alas-alasan ya. Alas, tapi ini bukan alasan, tapi alas roban alias hutan-hutan angker. Oke? Nah, di video kali ini itu mau ngebahasnya tentang seseorang atau seorang ibu yang memiliki anak yang konon katanya anaknya diganggu oleh makhluk astral. Nah, gimana ceritanya? Mari kita langsung bahas aja ke videonya. Cek it out. Jadi ibu ini ngomentarin tentang sebuah video yang dimana video tersebut mengalami anaknya diganggu oleh makhluk astral. Dan dia pun ternyata punya kisah yang sama guys. Mari kita baca kisah ibu ini ya guys. Ini cerita hampir sama percis seperti anak saya. Anak saya dari bayi sampai umur kurang lebih 2 tahun. Kalau sehabis maghrib sampai jam 2 malam selalu nangis sampai tidak keluar air matanya. Jadi anaknya ini sering nangis. Kalau nangis itu lama ya guys. Dari maghrib sampai jam 2 malam guys. Ih, lama juga kan. Dan nangisnya itu sampai kering loh guys. Air matanya tuh habis ya. Gimana nggak habis coba guys. Dari maghrib kita nangis sejam aja udah capek kan. Kalau kita capek gimana otomatis? Pasti tidur dan ngantuk kan. Nih anak semakin nangis dan dia nggak tidur-tidur karena nggak bisa tidur nih. Kita baca lanjut ya. Walaupun nggak setiap hari, tapi hampir 4 kali dalam seminggu begitu. Wah ini mah yang pusing nggak cuman anaknya ya. Ibunya juga jadi pusing banget, orang tuanya, keluarganya itu aduh. Masih pusing banget nih anak kenapa gitu kan. Lanjut guys. Kalau waktu di kamar selalu nunjuk ke arah atas pojokan. Waktu itu belum di plafon. Sambil nangis. Jadi dia nunjuk sambil nangis guys. Tuh sambil nunjuk gitu jarinya. Pernah suatu saat pas malam jam 12-an, saya, istri dan neneknya, anak saya, oh jadi ini yang cerita bapaknya ya guys ya, digendong sampai muterin kampung baru bisa diem. Jadi anaknya karena nangis di dalam rumah, akhirnya nggak mempan nih digendong dalam rumah, digendonglah di luar rumah guys. Gendong keliling kampung, gak cuma di depan rumah guys, supaya nih anak jadi diem. Oh my god, MG. Tapi saat masuk rumah selalu nangis lagi. Aduh rasanya kayak udahlah kita tidur di luar aja kalau kayak gini ya. Nyesel nih masuk gitu kan. Aduh. Akhirnya ada salah satu tetangga saya yang mungkin bisa ngobatin katanya guys. Dikasih air doa. Kalau bisa pas anak nangis langsung diusap wajahnya pakai air itu kata tetangganya guys. Tapi nggak berkurang sama sekali. Akhirnya saya tanya ke orang tersebut, katanya rumah saya ada yang nyimpen jimat guys. Dia nih ngomong kan ke orang yang ngasih air tadi, ini anak nggak berkurang pak atau bu gitu kan, dikasih air ini. Dan dia berspekulasi atau mungkin dia tahu nih ya guys, dia kan paham nih hal-hal yang seperti itu mungkin guys ya. Dia jawab kalau rumahnya itu ada yang nyimpen jimat katanya guys. Lanjut ya guys. Entah itu keris atau cincin atau apapun. Jadi orang tersebut juga nggak tahu nih jimat apa yang ada di rumah tersebut. Nah sesuai dengan pikiran kita ini kayaknya dia juga mengira-ngira gitu ya guys ya. Karena mungkin sesuai dengan pengalaman dia, biasanya anak-anak yang udah dikasih doa atau obat-obatan air doa itu mah nggak sembuh, biasanya itu rumahnya nih yang ada masalah. Nah mungkin rumah kamu ada jimatnya gitu ditanam. Tapi dari saya dan keluarga pun nggak ada yang sama sekali punya katanya guys.
Dari kejadian tersebut, anak saya kalau malam lebih peka dengan hal kayak gitu. Jadi semenjak itu anaknya jadi kalau diajak keluar atau kemanapun sering peka ya guys, hal-hal yang gaib-gaib gitu. Bahkan pernah suatu saat pas malam hari, niatnya mau cari makan, lewat jalan di tengah sawah. Anak saya nunjuk ke arah sawah tersebut dan pengen turun. Katanya di sana ada pasar malam. Oh my god, itu gimana sih kalau posisinya itu kita, terus anak atau adik kita gitu ya guys. Nunjuk-nunjuk itu ada pasar malam, ayo berhenti. Terus kita ngeliat, ih nggak ada apa-apa loh, kosong. Oh ini cuma sawah. Bentangan sawah loh dek, lo kak, lo mas, lo apapun itu. Terus dia ngotot, dia ngelihat itu pasar malam. Kita mau ngikutin, kita ngelihatnya kosong, nggak kita ikutinnya anak nangis ya kan, karena nih anak kecil biasanya suka banget dengan hal-hal yang seperti itu. Nih anak ngelihat apa guys, aduh jadi lebih peka ya nih anak. Lanjut lah ya. Selang beberapa bulan saya ketemu sama temen istri saya dengan nama Ibu F ya, kita sebut aja dengan Ibu F. Dan saat pertama kali lihat anak saya, langsung tahu kalau ada sesuatu. Jadi ibu itu ngeliat anaknya langsung ada sesuatu nih anak gitu guys. Sesuatu apa ya? Yuk kita lanjut guys. Akhirnya minta izin ke saya dan istri untuk mencoba menerawang anak saya. Saya izinkan. Dan akhirnya tahulah kalau selama ini anak saya selalu diganggu sama salah satu penunggu rumah kosong yang bangunannya hampir rubuh guys. Jadi ternyata menurut si Ibu F ini yang punya kemampuan itu guys, bilang kalau anaknya ini diganggu sama makhluk yang di luar daripada rumah itu ternyata guys, bukan makhluk yang ada di rumah itu. Jadi mungkin jaraknya nggak seberapa jauh dari rumahnya itu ya guys ya. Saat melakukan astral projection, nah dilakukanlah nih astral projection alias pengobatan secara astral nih guys ya. Saya dan istri di rumah Ibu F dan suami langsung melakukan pembersihan untuk anak saya. Saat itu anak saya di rumah. Jadi pengobatan secara LDR nih lah ya kira-kiranya guys. Si anak itu di rumah, si ibu suami istri ini ada di rumah si F itu guys. Dan dilakukanlah pengobatan secara astral nih. Katanya guys, ada sosok hitam besar yang suka dengan anak saya saat anak saya baru lahir. Jadi ada sosok hitam besar. Aduh, kalian bisa bayangin gak sih? Sosok hitam besar. Dia suka sama anaknya. Dan sukanya ternyata dari dia lahir guys. Nggak cuman dari sekarang-sekarang atau anaknya ketika anaknya udah bisa ngerti gitu guys. Tapi dari anaknya lahir. Jadi selama ini anaknya ini udah diikutin sama makhluk yang ada di rumah kosong itu. Mungkin aja pernah waktu itu si istrinya melewati rumah tersebut dan si makhluk yang ada di rumah itu melihat dan akhirnya jadi suka sama anak ini. Ini kayaknya mudah nih anak bisa ditempelin gitu kali ya guys ya, menurut si makhluk ini ya guys ya. Lalu akhirnya ditempelin hingga dia bertemu dengan Ibu F ini, barulah diobatin guys. Lanjut ya guys ya. Alhamdulillah setelah melakukan prosesi pengobatan secara astral LDR tadi ya guys, anak saya sampai sekarang sudah tidak rewel lagi. Ya ampun, syukur ya guys ya. Dan dari sisi sifat dan sikapnya pun sudah jauh lebih baik. Aduh, terima kasih banget nih buat Ibu F yang udah ngebantu ya guys. Nah, buat kalian punya gak sih pengalaman hal-hal yang seperti ini? Dan kalau kalian pernah punya pengalaman, bisa dibagi ke channel kita ya guys. Dan menurut kalian gimana soal video ini guys? Itu seserem itu gak sih? Aduh, kalau kita ada di posisi itu, punya adik, keponakan, saudara atau apapun yang mengalami hal itu, atau itu terjadi dengan keluarga kita, itu menurut kalian itu gimana guys? Begadang guys setiap malam, anak rewel sampai jam 12 malam dan kita nggak tahu ini penyebabnya apa. Itu tuh bener-bener angker gak sih? Ini anak sehat tapi setiap malam nangis, dan itu cuma malam, di pagi siang pun dia nggak pernah nangis. Itu kan bener-bener bisa mengguncang jiwa kita dong ya nggak sih? Kalau menurut kalian, kalau itu sih menurut
versi aku ya. Gimana kalau menurut versi kalian kalau itu ada di posisi keluarga kita? Dan semoga itu jauh-jauh deh, jangan sampai pernah terjadi di keluarga kita ya. Aduh, kita doa deh sama Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Tuhan-Tuhan kalian yang mungkin punya kepercayaan lain. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal itu ya guys, untuk keluarga kita, diri kita, dan semuanya. Oke, terima kasih ya udah mau mendengarkan video ini sampai habis. Jangan lupa like ya guys ya, dan juga subscribe ya guys ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.